Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan. Pagi ini kita mau bersekutu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum itu mari kita masuk di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa memulai renungan pagi ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Kami sangat mengucap syukur Tuhan buat hari yang baru yang telah Tuhan jadikan bagi kami. Dan sudah menjaga kami sepanjang malam Tuhan. Hingga pagi ini Tuhan, kami mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Kami mau duduk di bawah kaki salib-Mu Bapa. Bahwa kami masuk dalam perkenanan-Mu Tuhan. Roh Kudus jamah, Roh Kudus urapi, Roh Kudus tuntun. Kau bentuk kami Bapa. Kau adalah penjunan kami. Kami adalah tanah liat. Bentuk kami sesuai dengan rencana-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Berkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Dan jadikanlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara. Renungan kita pagi ini terambil dari Yohanes 7 ayat 25 sampai 29. Kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh?" Ayat 26. Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Nah, saudara, di dalam perikop ini dengan judul Pertentangan tentang usul Yesus. Di ayat yang ke-27, tapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Ayat 28, waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat dari reaksi orang-orang Yerusalem, sebenarnya terlihat ada dualisme. Ya. Ada dualisme. Yang satu ingin membunuh Yesus, tetapi yang lain sebenarnya mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Oleh karena itu, orang-orang Yerusalem, mereka bertanya-tanya, apakah para pemimpin mereka sekarang sudah tahu bahwa Yesus adalah Mesias? Saudara, orang Yerusalem dan para rabi mendapatkan pengajaran bahwa asal-usul kedatangan Mesias tidaklah diketahui. Hal itu mereka tafsirkan dari Yesaya 53 ayat 8 yang berbunyi, "Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah." Saudara, dari ayat ini orang-orang Yerusalem
Mereka mempunyai pepatah yang berbunyi, 3 hal yang datang tidak terduga. 3 hal yang datang tidak terduga. Sesuatu yang ditemukan secara tiba-tiba. Sengatan kalajengking dan kedatangan Mesias. Saudara, sebenarnya arti dari ayat ini adalah pada waktu Yesus mati di kayu salib, Yesus terputus hubungannya dengan orang-orang. Ya, Yesus terputus hubungannya dengan orang-orang hidup. Tetapi bukan berarti bahwa Yesus datang dari negeri yang tidak ada seorang pun yang tahu. Saudara, oleh karena mereka sudah mempunyai konsep yang salah tentang kedatangan Mesias, maka mereka menolak kedatangan Yesus, di mana mereka tahu asal-usulnya. Nah, inilah yang sering terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Bukankah kadang-kadang kita ini merasa lebih tahu dari Tuhan? Dan akhirnya kita ini seringkali memaksakan kehendak kita. Dan kehendak Tuhan kita tolak. Saudara, ketika Yesus mengajar di bait Allah, Yesus mengambil kesempatan untuk menjelaskan asal-usulnya. Memang, saudara, secara manusia, memang asal-usulnya itu diketahui. Tetapi ada yang lebih penting lagi, yaitu secara rohani. Seharusnya orang-orang Yerusalem itu berpikir tentang Yesus bukanlah manusia biasa. Saudara, sejak Yesus sudah di dalam kandungan Maria, bahkan sebelum Maria berhubungan dengan Yusuf, Maria mengandung tanpa ada campur tangan manusia. Seorang perawan mengandung. Nah, tapi sekali lagi karena kekerasan hati dan kesombongan manusia, maka membuat semua perkara ini jadi tidak bisa mereka melihat secara jelas. Saudara, mereka melihat rencana Allah dengan memakai kacamata pemikiran manusia yang sempit dan terbatas. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Yesus memang tidak pernah menggembar-gemborkan bahwa dia adalah Mesias yang datang dari Allah. Tetapi kita baca di dalam Markus 12 ayat 35, Matius 24 ayat 5, ada suatu kali ketika Yesus mengajar di bait Allah, ia berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Nah, saudara, di sini Yesus berbicara tentang Mesias. Sebenarnya dari apa yang sudah diperbuatnya, Yesus telah menyatakan bahwa dia adalah Mesias. Segala tindakan-tindakannya itu dapat disebut sebagai tindakan seorang Mesias. Saudara, tindakan seorang Mesias itu adalah dia diurapi. Lukas 4 ayat 18. Dia diurapi. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Yang kedua adalah
Matius 12 ayat 28. Ia mengumumkan datangnya pemerintahan kerajaan Allah dengan aktivitas yang dilakukannya. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Yang ketiga adalah dia bertindak dengan otoritas ilahi. Markus 2 ayat 7. Mengapa orang ini berkata begitu? Dia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Saudara, yang keempat adalah ketika dia diadili, dia mengakui kemesiasannya. Yang keempat adalah dia mengakui kemesiasannya. Markus 14 ayat 61 sampai 62. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya. Sekali lagi katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Saudara, Yesus adalah Mesias. Dia adalah Mesias yang datang dari Allah. Dia telah menyatakan bahwa dia adalah Mesias. Dan tindakan-tindakannya adalah tindakan seorang Mesias. Dia diurapi. Dia bertindak dengan otoritas ilahi. Dia mengumumkan datangnya pemerintahan kerajaan Allah. Dengan apa yang telah Yesus lakukan di dalam pelayanannya. Ketika Yesus diadili, dia mengakui kemesiasannya. Soli Deo Gloria. Jadi saudara, kita akan berdoa selesai renungan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Di mana dalam pelayanan Tuhan Yesus ketika Engkau dalam dunia ini, banyak orang yang menentang asal-usul Tuhan Yesus. Engkaulah Allah. Engkau adalah Mesias yang diutus oleh Allah. Engkau adalah yang diurapi, Tuhan. Engkau yang datang dari Allah dan Engkau adalah Allah. Segala apa yang Engkau kerjakan, Tuhan, menyatakan bahwa Engkau adalah Allah. Tuhan Yesus, pagi ini Bapa, kami mau berdoa. Seringkali Tuhan, kami memakai kehendak kami, bahkan memaksakan kehendak kami. Tidak menuruti kehendak Tuhan, oleh karena kebodohan kami. Oleh karena ketidakmengertian kami, Tuhan. Kami juga mau berdoa, Tuhan Yesus. Kami berdoa bila selama ini ada saudara, ada orang-orang yang membenci Engkau, Yesus. Yang membenci Allah. Oleh karena mereka merasa ada kekurangan di dalam
diri mereka. Maka saat ini saudara, jika saudara selama ini membenci Tuhan, marah kepada Tuhan, oleh karena merasa ada kekurangan di dalam diri saudara, mari datang kepadanya dan memohon ampun. Tuhan Yesus, saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk kekasih-kekasih Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan menjamah hidup mereka, memberkati hidup mereka, memberkati keluarga rumah tangga mereka. Dan mereka yang saat ini sedang menghadapi persoalan baik besar maupun kecil, ajar mereka menyerahkan kepada Tuhan. Dan bilang, serahkanlah segala bebanmu, serahkanlah segala kuat. Maka Allah yang memelihara kami. Tuhan, aku percaya Engkau yang pelihara hidup kami. Engkau yang bertanggung jawab atas hidup kami. Engkau adalah Mesias, Engkau adalah Allah. Engkau adalah Tuhan kami. Engkau pemilik hidup kami. Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Jangan biarkan kami berjalan sendiri, Tuhan. Jangan biarkan kami bergumul sendiri, Tuhan. Disadarkan kami bahwa kami punya Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami punya Tuhan Yesus yang menjadi gembala kami, yang tak akan kekurangan kami. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan di saat pandemi ini, Tuhan. Banyak di antara saudara-saudara kami merasa takut, khawatir akan masa depan kami. Karena itu Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu masa depan anak-anak kami, masa depan keluarga kami, ekonomi kami. Kau pulihkan Tuhan. Kau berkati masa depan anak-anak kami. Studi kuliah mereka Tuhan, Kau berkati. Tuhan, kami yang sedang kesulitan keuangan untuk pendidikan anak-anak kami. Kami yang kuliah, kami kesulitan uang. Tuhan, Kau berkati, Kau cukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Kami percaya sorga sanggup melihara hidup kami. Sorga sanggup bertanggung jawab atas hidup kami. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang saat ini sedang mencari pekerjaan, melamar pekerjaan. Kiranya mereka mendapatkan kabar baik, diterima bekerja. Walaupun situasi pandemi, Tuhan, Allah sanggup memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Bila roh takut akan Tuhan. Bagi pemimpin bangsa kami mulai dari Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan jajarannya, gubernur, wali kota, bupati, sampai kepada camat RT RW, Tuhan. Bila roh takut akan Tuhan dan mereka bekerja dengan sepenuh hati, penuh tanggung jawab. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelaksanaan vaksin supaya boleh berjalan sesuai dengan kebijakan yang ada. Kami juga berdoa Tuhan, saat ini Omikron, varian baru Corona, meningkat Tuhan di berbagai kota. Tuhan, kami berdoa supaya, mohon belas kasihan Tuhan, supaya angka COVID tidak meningkat dan semakin melandai, banyak orang yang sembuh. Kami berdoa Tuhan, supaya Corona ini boleh berlalu Tuhan. Kami berdoa supaya lembaga-lembaga pendidikan dapat kembali beraktivitas dalam tatap muka. Anak-anak didik boleh mendapatkan pelajaran secara tatap muka, karena secara daring sedikit mereka mengalami kesulitan di dalam pemahaman. Berkati juga guru-guru agama, berkati guru-guru, berkati para dosen, mendidik para mahasiswa, mendidik para murid, untuk mereka tidak berputus asa dan tetap memiliki pengharapan di dalam Kristus. Berikan damai sejahtera dan sukacita, berkati lembaga-lembaga pendidikan Kristen, berkati kampus-kampus STT,
Tuhan menolong, memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk kekasih-kekasih Tuhan yang berulang tahun hari ini. Tuhan tambahkan satu usia, umur panjang di tangan kanan, kekayaan dan kehormatan di tangan kiri. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang itu hutang, supaya atau orang yang berhutang kepada mereka dan tidak membayar hutang, Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka supaya mereka membayar hutang-hutang mereka. Tuhan, kami berdoa, kami percaya bahwa kami ada dalam pemeliharaan Tuhan, dan bahwa kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Roh Kudus yang pimpin, Roh Kudus yang urapi kami. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, dengan kebaikan, dengan anugerah, dengan kemurahan. Kami yang sedang mengurus surat-surat untuk kepangkatan, untuk kenaikan, oh haleluya Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan, segala urusan surat-surat berjalan dengan lancar, dan semuanya mendapatkan kabar baik. Kami juga berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan jamah oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus. Mereka mengalami kesembuhan, mereka yang susah dihiburkan, mereka yang putus asa, diberikan harapan yang baru, mereka yang khawatir, cemas, kami gantikan dengan roh keberanian, sukacita, damai, sejahtera, penuhi hati kami. Berkati orang tua kami, berkati anak-anak kami, berkati pasangan kami, berkati suami istri kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang belum terima Tuhan Yesus, apakah itu keluarga kami, pasangan kami, anak kami, orang tua kami, tetangga kiri kanan kami. Kami mohon anugerah, belas kasihan, kasih karunia Tuhan. Saudara bisa sebutkan nama mereka dalam doa. Bila mereka mendapatkan kasih karunia anugerah keselamatan. Kami juga berdoa mereka yang baru menerima Tuhan Yesus, supaya mereka diberikan kekuatan dalam menghadapi tantangan yang ada, tidak menjadi kecewa dan putus asa, tetapi kuat imannya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kami. Kami menjadi kepala dan bukan ekor, kami naik dan tidak turun. Kami keluar masuk, kami diberkati Tuhan, dan apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi saudara, Tuhan Yesus memberkati.